number. A firestorm of violence and madness. A terrible. Hai, gimana kabar Corona? Kali ini kita nggak ngebahas pandemi COVID ini. Udah banyak di luar sana yang ngebahasnya, hingga para debater baru lahir. Yang kita bahas kali ini, Black Death. Maaf bagi yang salah kamar. Wabah ini bisa sebegitu ngerinya karena memang kala itu keterbatasan ilmu kesehatan dan fasilitas medis, yang mana wabah ini terjadi di abad 14. Ditambah lagi banyaknya mitos dan rumor yang tidak jelas di tengah kebingungan masyarakat, yang semakin menyebabkan wabah ini menjadi pandemi atau penyakit paling mengerikan sepanjang sejarah manusia, khususnya di Eropa. Black Death atau dalam bahasa Indonesianya wabah hitam atau bisa disebut pula maut hitam ini hampir memusnahkan populasi Eropa. Sekitar 2/3 orang Eropa terbunuh gara-gara wabah hitam ini. Diperkirakan 50 juta lebih penduduk Eropa terbunuh. Dalam skala global, jika Timur Tengah, India, dan Cina masuk hitungan, wabah ini diperkirakan memakan korban jiwa kisaran 75 juta sampai 200 juta jiwa, yang mana era itu jumlah penduduk dunia tak sebanyak saat ini. Bisa dibayangkan seberapa ngerinya wabah ini. Terhitung setengah populasi penduduk Paris meninggal, Florence, Italia kehilangan populasinya 55% lebih pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal dan membunuh hampir 40% penduduk Mesir. Gila. Wabah ini awalnya disebut Great Mortality atau Great Plague. Lalu Black Death dicetuskan pada 1350 oleh astronom Belgia Simon de Corvinus. Sebagian besar ilmuwan meyakini wabah ini adalah penyakit pes seperti yang kita kenal saat ini. Pes disebabkan bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat dan kutu tikus. Lalu dari hewan pengerat itulah penyakit ini menular manusia. Banyak mitos dan rumor yang terjadi sepanjang pandemi ini terjadi. Di antaranya, cerita awal kenapa wabah hitam ini bisa terjadi sebegitu ngerinya. Paus Gregorius IX pernah memberikan pernyataan yang konyol, yakni menganggap kucing sebagai jelmaan iblis, khususnya kucing hitam, dan akan membawa nasib buruk jika tidak dimusnahkan. Sehingga tidak sedikit orang Eropa kala itu berlomba-lomba membunuh binatang malang itu. Tidak diketahui berapa jumlah pasti kucing yang dibantai, tapi yang pasti sangat banyak. Sehingga banyak cerita pula yang mengaitkan mewabahnya pes ini karena dampak populasi tikus yang terus membludak. Akibat predator alaminya banyak yang terbunuh. Lalu kutu-kutu pada tikus yang membawa penyakit pes ini menyerang manusia. Banyak teori memang terkait asal dari wabah ini. Di antaranya adalah bahwa wabah pes ini berasal dari dataran stepa di Asia Tengah dan menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol kisaran tahun 1334. Wabah ini menyebar di Asia, merebak di provinsi Hubei, Cina. Wabah hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di Crimea pada tahun 1347. Berbeda dengan pengetahuan era modern, para dokter pada tahun 1300-an kesulitan mencari penyebab wabah ini, termasuk pengobatannya. Sehingga di tengah kegelisahan dan keputusasaan masyarakat itu, timbul spekulasi dan tahayul yang muncul tak terhitung banyaknya. Masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah. Salah satu mitos yang berkembang di tengah Eropa yakni adanya sumur-sumur yang dicemari oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi dianggap
pembawa bencana wabah ini. Merujuk Wikipedia, ada banyak serangan terhadap masyarakat Yahudi. Pada bulan Agustus 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelumnya, pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama. Hingga tahun 1351, 60 komunitas besar dan 1.500 komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan. Banyak juga yang beranggapan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan, sampai-sampai pengidap penyakit kusta yang memiliki kelainan kulit hingga orang-orang yang memiliki jerawat yang parah juga dijauhi dan dikucilkan. Ternyata Eropa yang kita kenal dengan orang-orangnya yang kemungkinan lebih maju dan beradab itu ternyata juga pernah segila ini. Selain tahayul-tahayul tadi, ada beberapa fakta mengerikan lainnya selama pandemi Black Death terjadi. Giovanni Boccaccio, penulis asal Italia yang juga hidup pada era pandemi yang melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman tersebut mengilhaminya untuk menulis The Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Cerita Giovanni sangat menggambarkan keadaan abad pertengahan di Eropa pada waktu itu. Kondisi sosial yang begitu buruk terjadi di Eropa kala itu. Rasa saling curiga satu sama lain yang tinggi, satu sama lain saling menjauhi. Hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Sampai-sampai saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini dampaknya begitu buruk dan luar biasa. Bisa saja ayah dan ibu kandungnya sendiri menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah ini, seakan mereka tidak memiliki anak. Banyak yang tidak bisa tertolong. Semua ingin menyelamatkan diri masing-masing dan tak ingin mendapatkan celaka dari yang lainnya. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan, meninggal di rumah mereka lalu diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Bisa kita bayangkan betapa ngerinya kondisi tersebut. Hanya sedikit yang peduli, tergerak oleh amalan agama atau rasa kemanusiaan akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan pramu antar, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu. Beruntung mungkin bagi orang-orang kaya, mereka mungkin saja masih bisa mencoba membayar dengan upah tinggi untuk mendapatkan uluran tangan dari orang lain. Namun, untuk orang-orang miskin, hanya pasrah menunggu mati. Hal buruk lain yang bisa ditemui yakni malpraktek yang dilakukan para tenaga medisnya. Mereka biasa disebut black doctor dengan pakaian uniknya yang justru menambah kesan menakutkan. Seperti ini wujudnya, yang dirancang oleh Charles Delorme dengan jas dan topi yang terbuat dari kulit. Lalu yang unik adalah maskernya yang seperti paruh burung. Diketahui dalam paruh burung itu terdapat rempah-rempah seperti mint, sari bunga mawar, dan wewangian lainnya untuk menyaring udara agar tak tercium aroma busuk dari jenazah korban wabah. Black Doctor memperoleh hak kebebasan dalam melakukan praktek-praktek yang sesungguhnya dilarang pada masa itu. Salah satunya adalah otopsi. Mungkin saking bingungnya memahami penyakit ini, contoh lalu beranggapan dengan diamputasi bagian tubuh yang tampak bercak hitamnya dianggap bisa menyembuhkan, tapi malah sebaliknya. Belum lagi melakukan malpraktek untuk kepentingan lain. Banyak ahli berpendapat wabah pes tidak pernah benar-benar berakhir dan kembali 800 tahun kemudian. Beberapa wabah yang selanjutnya terjadi juga dikaitkan punya kesamaan penyakit dengan wabah hitam ini.
di antaranya wabah Italia, wabah besar London, wabah besar Wina, wabah besar Marseille, serta wabah pada tahun 1771 di Moskow. Meskipun berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal-awal abad ke-19, namun masih berlanjut di belahan bumi lain seperti di Afrika Tengah, Madagaskar, Asia, dan Amerika Selatan, termasuk menyerang Jawa di abad 20 awal. Mengutip tulisan di National Geographic, meski belum diketahui dengan pasti bagaimana wabah ini bisa berhenti, tapi menurut para ahli itu berkaitan dengan jarak. Hal ini dilihat dari bagaimana para pejabat berpikiran maju di kota pelabuhan Ragusa yang dikuasai Venesia memutuskan untuk mengisolasi para pelaut yang baru datang sampai mereka terbukti tidak sakit. Awalnya mereka pelaut ditahan di kapal selama 30 hari yang kemudian dikenal dalam hukum Venesia sebagai Trentino. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Venesia menambah waktu isolasi paksa menjadi 40 hari atau quarantino, kata asli dari karantina yang kini dilakukan warga dunia saat menghadapi wabah. Hingga istilah karantina muncul dari sini, dari quarantino yang arti awalnya 40 hari lalu terserap menjadi karantina. Sekian pembahasan kali ini, saya Usul Pujiono, sampai jumpa. The greatest biological disaster.